Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Furqan Hidayatullah dari Offering OO, nomor induk mahasiswa 180413620772. Saya di sini akan menjawab tentang ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Soal yang pertama yaitu terkait dengan proteksi perdagangan sebuah negara. Perlu saya sampaikan bahwa proteksionisme merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam menghambat perdagangan antar negara melalui berbagai metode, khususnya tarif impor barang, pembatasan jumlah kuota, dan berbagai peraturan pemerintah lainnya yang ditetapkan untuk menghambat impor dan mencegah pelaku usaha asing dalam menguasai pasar dan perusahaan domestik atau di dalam suatu negara. Saya di sini akan mengangkat sebuah kebijakan proteksi dari Amerika Serikat pada tahun 2009 yang lalu, ketika pemerintahan Presiden Barack Obama memberlakukan kenaikan tarif 35% atas impor ban karet asal Cina. Kasus tersebut dapat mengakibatkan perdagangan bebas yang menjadi tujuan utama dari WTO akan semakin terhambat. Negara-negara lain akan berupaya melakukan proteksi terhadap barang produksi dalam negerinya. Upaya pengurangan hambatan persaingan akibat berbagai jenis proteksi sebenarnya telah diatur pada Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, khususnya dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measure yang diberlakukan sejak tahun 1995. Perjanjian ini menjelaskan aturan tentang bagaimana dan kapan berbagai jenis subsidi boleh diberlakukan. Kebijakan Amerika Serikat tersebut akan menimbulkan masalah baru dalam perdagangan internasional secara keseluruhan. Aturan hukum yang diterapkan Amerika Serikat terkait impor barang Cina dan dapat menjadi acuan hukum baru, jurisprudensi bagi negara-negara lain untuk memberlakukan hukum yang sama. Akibatnya, perdagangan bebas yang menjadi tujuan utama dari WTO akan semakin terhambat. Negara-negara akan mempunyai kerangka legal yang baru untuk memproteksi barang produksi dalam negerinya, sehingga membentuk iklim perdagangan internasional yang tidak sehat dan kurang kompetitif. Selanjutnya saya akan menjawab tentang soal nomor 2, yaitu tentang perjanjian perdagangan antar negara. Saya di sini akan mengangkat perjanjian antar negara, yaitu perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Australia. Perjanjian ini sudah berlaku sejak tanggal 5 Juli tahun 2020 yang lalu. Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Investasi dan Pariwisata Australia sepakat bahwa Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IACPA akan berlaku mulai tanggal 5 Juli 2020. IACPA mencakup perjanjian perdagangan barang yang meliputi aspek tarif dan non-tarif, ketentuan asal barang, prosedur bea cukai dan fasilitas perdagangan, hambatan teknis perdagangan, sanitasi dan fitosanitasi, perdagangan jasa yang meliputi ketenagakerjaan, jasa keuangan, telekomunikasi, dan jasa profesional. Selain itu, ada investasi seperti perdagangan elektronik dan otomotif. IACPA akan memberikan manfaat bagi para pelaku usaha di Indonesia melalui penghapusan seluruh tarif bea masuk Australia, sehingga seluruh produk Indonesia yang masuk ke pasar Australia akan menikmati tarif 0%. Produk ekspor Indonesia juga berpotensi meningkat seperti otomotif, kayu dan turunannya termasuk furnitur, tekstil dan produk tekstil, alat komunikasi dan peralatan elektronik. Dengan adanya perjanjian ini, proses pemasarannya akan lebih mudah dilakukan. Iklim investasi di kedua belah negara juga akan meningkat. Selanjutnya adalah soal nomor 3, yaitu tentang flowcard ekspor-impor. Di sini saya mengambil flowcard dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang alur ekspor. Yang pertama, eksportir harus mencari tahu terlebih dahulu apakah barang yang akan diekspor tersebut merupakan barang yang dilarang untuk diekspor atau diperbolehkan tapi dalam batasan tertentu atau barang yang bebas diekspor. Yang kedua, seorang eksportir harus bisa memastikan apakah barang itu dibolehkan untuk masuk ke negara tujuan tersebut. Langkah yang ketiga adalah eksportir
melakukan penawaran terhadap pembeli, buyer di luar negeri yang bisa dilakukan strategi pemasaran barang ekspor dengan berbagai metode, baik pemasaran secara offline maupun online. Jika sudah mendapatkan pembeli atau buyer, sepakat dalam menentukan sistem pembayaran dengan buyer, menentukan kuantiti dan spek barang yang akan diekspor dan lain-lain. Maka selanjutnya, kita harus mempersiapkan barang yang akan kita ekspor dan dokumen-dokumennya sesuai kesepakatan dengan buyer. Pada saat proses pengapalan, kita wajib melaporkan ekspor kita tersebut ke pemerintah Indonesia. Dalam hal ini adalah instansi bea cukai atau secara internasional biasa disebut dengan custom. Laporan ke bea cukai menggunakan dokumen pemberitahuan yang disebut dengan PEB atau pemberitahuan ekspor barang berserta dokumen serta perlengkapannya. Setelah eksportasi kita disetujui oleh bea cukai, maka akan terbitlah dokumen yang disebut dengan NPE atau Nota Persetujuan Ekspor. Jika sudah terbit NPE, maka secara hukum barang kita sudah dianggap sebagai barang ekspor dan boleh dimuat ke atas kapal atau pesawat untuk kemudian diberangkatkan ke negara tujuan. Selanjutnya yaitu secara paralel dengan proses kepebeaan di bea cukai tersebut, perusahaan eksportir juga akan melakukan proses pengapalan atau handling barang yang akan dikirimkan. Aktivitas dalam pengapalan barang bermacam-macam, antara lain menyiapkan barang ekspor di gudang eksportir, membuat dokumen yang berkaitan dengan pengapalan, seperti invoice, packing list, dan lain-lain. Mengemas barang sesuai dengan standar yang disepakati dengan buyer, melakukan pemuatan ke dalam kontainer jika pengapalan menggunakan kontainer, atau bisa disebut dengan proses stuffing. Menyiapkan truk atau membawa kontainer ke pelabuhan, memuat barang ke kapal laut atau pesawat. Setelah itu, kapal atau pesawat berangkat ke negara tujuan ekspor, maka perusahaan pengangkut barang akan mengeluarkan dokumen pengapalan. Untuk pengiriman barang ekspor menggunakan kapal laut, dokumen pengapalannya disebut Bill of Landing, BOL. Sedangkan untuk pengiriman barang ekspor menggunakan pesawat udara, dokumen pengapalannya disebut Airway Bill. Dokumen pengapalan tersebut biasanya oleh perusahaan pengangkut diserahkan ke eksportir terlebih dahulu dan kemudian oleh eksportir akan dikirimkan ke buyer. Dokumen pengapalan tersebut sangat penting, artinya bagi buyer, karena merupakan syarat wajib untuk mengambil barang di pelabuhan tujuan setelah barang tiba. Selanjutnya, seorang eksportir dapat mengasuransikan barang atau kargo melalui perusahaan asuransi yang tersedia. Setelah itu mengambil pembayaran di bank atau pembayaran di akhir setelah barang dikapalkan atau diterima oleh buyer. Opsi pembayaran dari buyer ke eksportir bermacam-macam. Selain pembayaran di akhir, bisa juga dilakukan pembayaran di awal yang disebut dengan full payment sebelum barang dikapalkan, atau bisa juga memberikan pembayaran sebagian kecil dulu sebagai uang muka dan sisanya akan dibayarkan setelah barang berangkat atau setelah dokumen pengapalan rilis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alur flowcard dari impor. Yang pertama, ketika seseorang akan berimpor barang dari luar negeri, mereka membeli atau mengambil barang yang akan kita impor dari penjual lalu mengapalkannya dari negara asal ke Indonesia. Untuk proses pengapalan ini, kita bisa meminta bantuan penjual atau pihak ekspedisi dari ekspor dalam pengurusan barang impor, freight forward. Pada saat pengapalan barang, biasanya kita perlu berdiskusi dulu dengan pihak ekspedisi mengenai beberapa hal, misal tentang moda angkutan yang akan digunakan, port yang akan digunakan, cara pengemasan barang, biaya pengapalan, dan pajak impor, dan berbagai hal lainnya terkait proses pengapalan tersebut. Jika barang telah dikapalkan dan sampai pelabuhan tujuan di Indonesia, kita wajib membuat dokumen laporan dan pemberitahuan kepebeaan kepada pemerintah, yaitu Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dokumen tersebut bernama Pemberitahuan Impor Barang atau sering disebut dengan PIB. Beserta dokumen perlengkapannya. Setelah itu Bea Cukai akan menganalisa dan biasanya akan menetapkan penjaluran terhadap barang impor tersebut. Kita mengenal
istilah jalur hijau, jalur kuning, dan jalur merah dalam proses tersebut. Mengenai penjelasan masing-masing jalur kita akan membahasnya lebih detail pada akhir video nanti. Yang pasti, terdapat prosedur dan kriteria tertentu untuk masing-masing jalur tersebut. Bersama dengan pembuatan PIB, kita juga akan melakukan pembayaran bea cukai dan pajak impor sesuai dengan jenis barang yang kita impor. Besar tarif bea cukai dan pajak impor biasanya bervariatif sesuai dengan nomor HS-nya. Untuk mengetahui besarannya, kita bisa melihat di BTKI, yaitu Buku Tarif Kepabeaan Indonesia, yang diterbitkan oleh Bea Cukai. Setelah importasi tersebut disetujui oleh Bea Cukai, maka akan diterbitkan dokumen yang disebut dengan SPPB, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang. Jika sudah terbit SPPB, maka secara hukum barang impor tersebut sudah diizinkan untuk keluar dari pelabuhan dan kita bisa mengambilnya menggunakan kendaraan yang sesuai dengan bentuk dan kuantiti barang kita. Setelah barang sampai di tempat kita, gudang, pabrik, atau kantor, biasanya kita akan melakukan pengecekan terhadap barang tersebut. Apakah sudah sesuai dengan pesanan kita, sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang kita harapkan. Itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.